Pernah gak sih kamu merasa harus berpura-pura peduli hanya karena itulah yang diharapkan orang lain? Kayak mengangguk saat seseorang bercerita, padahal pikiran kita melayang ke tempat lain. Atau mengucapkan, aku baik-baik saja, meski sebenarnya tidak. Dunia punya aturan yang tidak tertulis, yaitu sebuah ekspektasi sosial yang menuntut kita untuk menjadi manusia yang normal. Kita harus bersedih saat kehilangan, harus tersenyum saat bahagia, dan menunjukkan kepedulian meski itu hanya sebatas formalitas. Tapi, gimana kalau ada seseorang yang tidak mengikuti aturan ini? Seseorang yang menolak berpura-pura dan justru dihukum karena itu. Di dunia Albert Camus ada satu karakter seperti ini. Namanya Mary Salt, tokoh utama dalam novel The Stranger. Mary Salt adalah pria biasa yang hidup di Aljazair. Tapi, ada satu hal yang membedakannya. Dia tidak berpura-pura merasakan sesuatu yang tidak ia rasakan. Baginya, dunia ini berjalan tanpa makna, hidup dan mati ya sama saja. Cinta dan ketidakpedulian baginya hanyalah kata-kata yang tidak perlu dibesar-besarkan. Ketidakpedulian ini terlihat sejak awal novel, saat ibunya meninggal. Saat orang lain menangis dan larut dalam duka, Mary Salt hanya duduk dan diam. Dia bahkan tidak ingat tanggal pasti kematian ibunya. Saat pemakaman berlangsung, dia merasa lebih terganggu oleh terik matahari daripada kehilangan. Dan itulah yang membuat orang-orang di sekitarnya mulai menghakiminya. Ketidakpedulian Mary Salt tidak hanya soal ibunya. Saat pacarnya, Mary bertanya apakah dia mencintainya. Jawabannya simpel, aku rasa tidak. Tapi, dia tetap bersedia menikah jika Mary mau. Baginya, pernikahan tidak lebih dari formalitas sosial yang tidak penting. Hal yang sama terjadi dalam berbagai aspek hidupnya. Dia tidak mencari makna dalam kehidupan, tidak berusaha menjadi seseorang yang lebih baik hanya untuk diterima oleh orang lain. Dia hidup dalam kebebasan yang penuh, kebebasan dari ekspektasi sosial. Tapi, kebebasan itu justru membawanya kepada kehancuran. Kebanyakan orang mungkin menganggap Mary Salt aneh. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu dingin? Tapi sebenarnya Mary Salt bukanlah orang yang jahat. Dia hanya jujur dalam cara yang brutal. Dan itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh dunia. Kita melihat hal ini dalam proses persidangannya. Mary Salt dihukum karena membunuh seorang pria Arab di pantai. Tapi yang menarik adalah bagaimana hakim dan jaksa lebih peduli pada kepribadiannya daripada kejahatannya. Mereka tidak hanya menghakimi tindakan pembunuhannya, tetapi juga fakta bahwa dia tidak menangis di pemakaman ibunya. Seolah-olah kejahatannya lebih berat karena dia bukan orang yang normal. Seandainya Mary Salt menangis di pemakaman, bersikap penuh duka, berpura-pura menyesali apa yang ia lakukan, apakah hukumannya akan berbeda? Kemungkinan besar iya. Dunia tidak hanya menuntut kita untuk menaati hukum, tetapi juga menuntut kita untuk menunjukkan emosi yang dianggap layak dalam situasi tertentu. Dan jika kita gagal, dunia akan menghakimi kita tanpa ampun. Sekarang coba kita tarik ke dunia nyata. Apakah kita benar-benar bebas menjadi diri sendiri? Kita hidup di era di mana ekspresi diri semakin dihargai, tapi tetap ada batasnya. Jika seseorang kehilangan anggota keluarganya, tetapi tidak terlihat bersedih, apa yang akan dipikirkan orang lain? Jika seseorang mengatakan bahwa dia tidak percaya pada konsep cinta yang romantis, apakah dia akan dianggap aneh? Kenyataannya, dunia masih menuntut kita untuk bertindak sesuai ekspektasi sosial. Di media sosial, kita melihat bagaimana orang-orang memfilter hidup mereka agar terlihat sempurna. Kita diajarkan bahwa ada cara benar untuk bersedih, untuk bahagia, untuk menjalani kehidupan. Jika kita terlalu jujur seperti Mary Salt, kita bisa dikucilkan. Jadi, apakah itu berarti kita harus selalu berpura-pura? Di akhir novel, Mary Salt menghadapi hukuman mati. Tapi yang mengejutkan, dia menerimanya dengan tenang. Di momen-momen terakhirnya,
Dia tidak merasa takut, dia tidak menyesali hidupnya atau berharap mendapatkan kesempatan kedua. Justru, di saat inilah dia merasa bebas. Dia menerima absurditas kehidupan, bahwa dunia ini tidak memiliki makna, dan tidak ada gunanya mencoba memberikan makna pada sesuatu yang pada dasarnya kosong. Pertanyaannya adalah, apakah Microsoft menang atau dia kalah? Dunia menghukumnya karena dia berbeda, tapi pada akhirnya dia tetap setia pada dirinya sendiri. Dia tidak mengubah untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah lebih baik hidup dalam kebohongan yang diterima dunia atau dalam kejujuran yang dikucilkan? Mungkin kita tidak bisa hidup sepenuhnya seperti Mary Salt karena dunia ini tetap membutuhkan kompromi. Tapi dari dirinya kita bisa belajar satu hal, bahwa kita tidak harus selalu berpura-pura. Terkadang dunia memang menuntut kita untuk bermain peran, tapi di saat-saat tertentu kejujuran terhadap diri sendiri jauh lebih berharga daripada sekedar diterima oleh orang lain. Jadi, dalam hidup ini, seberapa jauh kita bisa tetap jujur sebelum akhirnya kita sendiri yang harus tunduk pada aturan yang tak tertulis dari dunia ini? Apakah kita benar-benar bebas? Ataukah kita hanya menjalani hidup sesuai skenario yang sudah ditentukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.